ini adalah limbah gergaji kayu. Ini adalah pupuk, ya. Bagaimana perbandingannya? Perbandingannya adalah 3:1:1. Tanah 3, ininya 1, pupuknya 1, gitu ya. Ini, oke. Kayak ngaduk semua itu. Ya, silakan. YouTube ya nanti. Jangan lupa like. Jangan lupa like and subscribe. Anu, nih. Kayu putih. Oh, ini udah ekspor ini. Cocok jadi pengusaha pembibitan ini, Pak. Dan itu kita ada pupuk obat fungisida namanya itu. Kalau ada batu-batu kita buang ya. Nah, kenapa kita ada plastik ini? Supaya kelembapannya tuh cukup lama. Kalau tidak ada ini, nanti dia airnya langsung ke bawah, gitu ya. Nah, masalahnya masing-masing aktivitas itu kan waktunya beda-beda. Nah, kita akali dengan ini supaya biasanya 2 hari sekali kita siram, ini bisa 3-4 hari. Fungsinya itu. Bak ini aja cukup. Sebetulnya untuk ketebalan 3 cm itu cukup. 3 cm ketebalan ini cukup. Ketebalan media 3 cm. Nah, ketebalan 3 cm. Paling kurang 3 cm. Iya. Oke, sampai sini. Nah, ini kasih itu Mas. Kasih air di sana. Kalau yang tidak diayak, itu nanti kelebihannya adalah mudah dicabut semainya itu. Tapi kalau diayak, itu kan medianya padat. Ya, nanti agak susah dicabut. Kadang-kadang ada semai-semai yang patah pada saat dicabut, begitu ya. Ini bedanya itu. Oke, untuk supaya kita tempatkan di sana nggak apa-apa, atau langsung sini Mas. Silakan aja. Ya, langsung aja. Nah. Foto-foto jangan lupa. Sampai jenuh ya, Pak? Sampai jenuh. Kita tunggu tidak habis. Walaupun habis tapi dia lambat gitu, Bu. Nah, kalau dia hilangnya cepat itu tidak jenuh. Gitu. Oke, kemudian kita siapkan. Kendalanya adalah busuk itu tadi. Nah, kalau kita tidak selalu mengamati, dia akan muncul titik-titik jamur itu, ya kan? Kalau sudah muncul itu, nanti akan mengembang. Nah, kalau sudah kena itu, dia layu itu. Jamurnya di mananya, Pak? Di medianya, Bu. Oh, media. Di medianya. Ya. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak gosong itu modelnya. Itu nanti dia semainya itu tahu-tahu layu gitu. Nah, seandainya nggak bisa diatasi oleh obat, kita bisa buang itu yang kena penyakit itu. Iya, kita buang supaya tidak kemana-mana. Semainya kecil. Nah, kita akan genjot dengan pupuk, itu juga nggak bisa, masanya kecil, masih muda. Nah, itu kalau kita genjot dengan pupuk, dia juga layu, mati, gosong kan, dia nggak tahan oleh panasnya pupuk itu. Nah, tetapi kalau kita semai yang cukup tua, katakanlah 3 bulan, 4 bulan, itu kita genjot juga bisa. Pelaku usaha biasanya kita cepet-cepet gimana supaya cepet tinggi gitu kan gitu. Nah, kita mainkan dengan pupuk itu, nah, supaya cepat tinggi gitu. Makanya itu
pada saat kita mau membuat bibit, kita jauh-jauh sebelumnya sudah kita setting. Nah, tahap 1 kita semaikan dulu, ya kan? Semaikan benih jenis apa yang kita mau kembangkan. Kita semaikan dulu. Ini adalah awal kita semaikan. Nah, masing-masing jenis itu juga beda-beda. Beda lagi dengan Acacia Mangium. Kalau masnya duluan nyemai, polybagnya belakangan, nah nanti ini cepat tua. Nah, semainya itu. Kalau Mangium, Acacia Mangium itu, kalau tua itu sulit untuk hidup di polybag. Dia inginnya adalah kecambah. Posisi kelas kecambah itu yang bagus. Kita pindahkan ke lapangan, ke polybag maksudnya. Nah, makanya itu adik-adik sekalian, lihat dulu jogetnya jenis yang mau kita kembangkan. Kalau kita mau menyemaikan suatu benih, kita hitung dulu kalkulasi kebutuhan bibit kita. Nah, kan nanti walaupun bisnis pasti ada target setiap tahun, ya kan? Kita mau menyemaikan, kita membutuhkan bibit 1 tahun ini 1 juta bibit. Nah, kita mencari informasi biji ini dalam 1 gram itu ada berapa semai. Nah, kalau kita hitung butiran kita nggak bisa, tetapi kita hanya bisa menghitung 1 gramnya ini ada sekian semai yang bisa tumbuh. Kita bisa kalkulasi kebutuhan kita, gitu ya. Kemudian kita juga menyesuaikan wadahnya. Wadahnya kalau kecil ya jangan padat. Kalau nanti pada saat menaburnya padat, nanti akan dia numpuk, ketimpa-timpa. Nah, sehingga kalau dia tumbuh, nanti kalau kita cabut, semuanya keangkat, gitu ya. Kalau semua keangkat nanti kecil, sedang, besar semua keangkatnya itu eman-eman, gitu kan. Sebisa mungkin secukupnya kita menaburkan di dalam suatu wadah gitu. Nah, misalnya ini adalah 1 sendok ini 1 gram, gitu kan. Ini kemudian kita semaikan begini. Memang ini nggak kelihatan. Ya. Nah, tekniknya dalam menaburkan jangan mepet di bak ini. Nah, kita kasih space katakanlah 1/2 senti. Supaya apa? Kalau kita cabut, dia nggak menempel di bak ini. Gitu. Nah, ini agak lama. Pada saat kita siram dia nggak tumbang gitu. Nah, itu. Ini medianya apa, Pak? Medianya limbah gergaji, Bu. Nah, gini aja, Mas. Nah. Sampai ketutup semua, gitu ya. Oke. Pakai perasan. Oh, 3 Nah, mili. 3 Berarti nggak nyampe 1, Ya sampai 1 mili. nggak 1 senti toh? Iya. Ini nggak disiram dulu, nggak lagi. Oh iya, dia Ya nggak apa, disiram. kasih nggak? Ya kalau dikasih alas nanti kan nggak bisa diikat. Nah, ini fungsinya untuk menjaga kelembapan. Nah, kemudian kita ikat di seperti ini, Mas. Ikat di sini. Oke. Ya. Nah, semai itu butuh lembab. Kalau kita simpan di situ, di luar itu pasti nggak tumbuh, panas. Ya. Dia butuh kelembapan. Ini diikat selama berapa hari, Pak? Oh, nanti gini Bu tandanya. Apakah ini masih lembab atau tidak? Nanti ada embun di sini, di plastik ini. Ah, kalau masih ngembun itu tandanya masih lembab. Sudah. Kalau embunnya sudah tipis atau bahkan tidak ada, itu butuh kita siram lagi. Seperti tadi,
jenuh atau tekniknya tidak pakai itu Bu, pakai semprotan. sprayer Ya. sprayer anggrek itu. Ya. Ya. Nah, itu sampai apa, Pak? Sampai hanya basah atau jenuh? Basah, jangan sampai jenuh. Kalau Oke. jenuh nanti busuk. Oke, ya. Jadi Jenuh artinya itu pada saat dia media awal dia. Ya. Kalau setelah itu, setelah semai tumbuh, butuh kelembapan, disemprot aja. Kayak bunga itu Bu, Iya, yang penting semprot. basah gitu. Jadi artinya indikatornya kalau sudah tidak ada embun di plastik ini Iya, berarti sudah kurang air. betul Bu. Dia butuh hewan-hewan misalnya siput, belalang apa itu, semut gitu kan. Nah, itu untuk menjaga keamanan biji yang ada di situ. Gitu ya. Kadang-kadang kalau kayu putih ini semut itu suka dia bawa kemana itu. Nah, kalau kita nggak amati, dia akan habis diambil semut. Kalau semut itu sudah punya jalan itu, ya itu dia ambili. Nah, jangan-jangan kita mengantisipasi, wah ini nggak tumbuh ini, tak tahunya di bawah semut itu loh. Nah, itu kadang-kadang kita kasih itu Kapur ajaib. Iya, betul. Iya. Di tanahnya toh Pak, bukan Iya, di di tanah. Kadang-kadang kalau banyak Bu, ini nggak pakai gini, pakai meja. Meja itu kita bikin meja, nanti kita taruh di atas. Nah, kaki meja itu kita kasih oli. Nah, oli ya. kaki meja itu ada cawan itu, kasih oli, nanti kaki meja gini. Nah, nanti kan semut nggak bisa naik, gitu ya. Nah, efek semut itu pada saat kita melakukan penelitian Bu, itu sangat-sangat sekali apa? Jebule, taunya kebun benih yang kita tanam itu hanya sekian family akibat semut tadi, gitu loh. Itu ya nggak boleh. Jadi kita sudah nunggu sekian puluh tahun katakanlah, aduh sia-sia gitu. Makanya itu di pemuliaan itu adalah sesuatu kegiatan by design, by label, ya. Nanti misalnya ini adalah family itu, ini nanti akan 50 tahun yang akan datang, identitas ini selalu kita bawa. Itulah. Makanya itu di pemulihan itu ada generasi 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, kalau kita ketemu, nah, kalau ini 3 sampai 4 hari kan kita buka lagi untuk kita siram, kita bisa amati sudah tumbuh belum, gitu kan. Nah, disitulah kita bisa mengamati posisi biji yang sudah kita semai. Kalau kita amati kayaknya kebutuhan tidak cukup, secepatnya kita semai lagi. Supaya apa? Kebutuhan bibit yang kita sudah hitung itu bisa terpenuhi. Itu di hari ke-3 sampai ke-4 itu ya Pak ya? Iya Pak Bu. Oke. Tapi untuk kesimpulannya itu hari ke-7 Bu. Bahwa ini benihnya viabilitasnya bagus atau tidak itu ke-7. Ya. Kalau emang dia punya daya kecambah yang tidak bagus, di hari ke-7 itu kita cepat-cepat nyemaikan lagi supaya kebutuhan bibit kita bisa dipenuhi gitu loh ya. Pak, Ngisi polybag itu sedang-sedang saja, maksudnya jangan terlalu padat, jangan terlalu lembek gini ya. Kalau padat dia tidak bisa tumbuh maksimal. Kalau lembek dia juga ada masalah pada saat kita lembek gini, nanti kalau kita bawa ke lapangan begini nanti kecabut. Nah, masanya dia tidak bisa menggigit media gitu ya. Untuk mengisinya begini tadinya, ini kasih jodoh, ini apa namanya, nah ini ya. Sampai penuh ya, itu cukup. Kemudian ini nanti ditata di bedengan, ya. Nanti kita lihat sana. Oke. Nah ini tambah lagi. kamu lama sekali, ayo. Coba ya. Nah, udah. Yang agak kuat. Ini jangan gini. Nah, ini kan melengkung-lengkung. Nah, ini. Oke, agak ketok-ketok itu. Kemudian kita sampai penuh. Kenapa penuh?
pada nanti kita siram dia akan memadatkan atau dia kebuang. Kalau tidak penuh begini, nanti dia akan padat, nanti media tidak penuh. Jadi untuk pertumbuhan bibit itu tidak bisa menggigit media dengan maksimal. Masanya medianya cuma sedikit akibat tidak penuh tadi, gitu ya. Kadang-kadang kalau adik-adik nanti pelaku usaha kayak gini, mohon maaf, banyak pelaku di lapangan pada nakal gini supaya dia cepat penuh kan, dalam kutip dikasih kerikil. nah, dalam tanda kutip tenaga di lapangan, pengisi polybag. Nah, kalau ada batu begini, ini misalnya kan dia kan waton begini, masukkan gini kan supaya dia cepat banyak, ini kan. Ini masalah pada saat kita menyapit melubang ini udah kena batu. Nah, itu walaupun nanti tidak kena batu, ini juga masalah dengan ini sama kita, batu ini. Makanya itu pada saat kita menyiapkan media, kita betul-betul awasi. Biasanya diayak dulu, pakai pengayaan, gitu ya. Kita lihat, sekilas saja kelihatan. Misalnya kan biasanya kalau di lapangan itu banyak ibu-ibu yang ngisi polybag itu, dia pakai angkong itu, nanti kan dia tumpahkan itu, kita bisa lihat sekilas saja ada batu enggak di situ, gitu. Pada saat kita siram ini airnya lewat sini. Kalau sebatas kita siram mungkin nggak masalah, tetapi kalau musim hujan, kalau tidak ada lubang ini akan jenuh. Nah, kalau sudah jenuh, bibit akan mati. Ya, jenuh itu apa ya? Kayak lendet lah bahasa Indonesia Pak. Itu. Lendut itu endapan ya Pak ya kayak. Ya. Jenuh Bu, terlalu jenuh jadi lendut itu. Iya. Iya, itu. Berlumpur gitu ya Pak ya. Ya, berlumpur ya. Itu akan menyebabkan bibit mati.